hari Minggu ketemu lagi dengan Kak Shirley di Kebaktian Sekolah Minggu Online Gereja Kristen Oikumene Depok 1. Adik-adik udah siap ya? Ya, sebelumnya Kak Shirley buka masker dulu. Adik-adik masih tetap pakai masker kan setiap hari kalau ketemu teman-temannya? Jangan sampai tidak pakai masker ya, karena corona masih ada ya. Jadi kita tetap harus ikuti prokes ya. Oke, adik-adik sudah siap ya memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan, kita akan memulai kebaktian hari ini. Kita nyanyi satu pujian dulu. Lagunya Tiada Berkesudahan. Adik-adik ingat kan ya? Bisa ya lagunya ya? Oke, Kak Femi, Kak Yondri silakan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Nya, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik ya. Kalau kita ada sampai hari ini itu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka kita bisa bertemu lagi walaupun kita melalui online. Ya, sebelum kita lanjutkan pujian kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, sikapnya yang manis, kita mau menghadap Tuhan, jangan bercanda ya. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami berkumpul, walaupun kami secara online berbakti sekolah minggu, tapi kami yakin Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan akan tetap ada bersama kami. Roh Kudus-Mu Tuhan akan selalu menyertai kami, tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan kami yakin kami boleh memuji nama Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami biar kami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kebaktian online sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Nah, kita lanjutkan puji-pujian kita ya adik-adik. Lagu keduanya yaitu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Masih ingat kan ya, lagunya lagu lama, jadi pasti semuanya bisa. Ayo kita mulai, Kak Yondri, Kak Femi.
saling menyayangi antara adik dan kakak, antara kakak dan adik, ataupun teman-teman, ataupun orang tua. Pokoknya kita harus saling sayang menyayangi ya. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, lebih dulu sayang kepada kita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan diceritakan oleh Kak Nuning pada hari ini. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi yuk. Judulnya Bahasa Cinta. Ini juga lagu lama, adik-adik pasti tahu ya. Ajari kami bahasa cinta. Kak Yonri, Kak Femi, silakan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi, ajarilah. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ya, sekarang kita dengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Nuning ya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu online GKO Jemaat Depok 1. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap bergembira. Sudah siap hari ini mau belajar bersama-sama untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Sudah siap? Kitab sucinya sudah siap? Oke, kita kakak buka dulu maskernya supaya adik-adik lebih jelas dengar suara kakak. Oke, nah udah siap ya kitab sucinya, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan berdoa dulu, mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia,
kami kembali menghadap Engkau mengucap puji syukur dan terima kasih oleh karena Engkau yang telah menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Sebentar lagi kami semua mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, mengurapi dengan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan sebaik-baiknya dan menyerapnya ke dalam hati dan pikiran kami. Tuhan tolong Kak Nuning yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hambanya ini hanyalah berasal daripada-Mu. Tuhan menyertai kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Iya, betul, kita belajar tentang buah roh. Siapa yang masih ingat penggambaran tentang buah roh yang diberikan Kak Endi pada minggu yang lalu? Betul, jadi ibarat seperti buah jeruk. Buah roh itu seperti buah jeruk, cuma ada satu, tapi kalau dia dikupas kulitnya, kita lihat di dalam banyak terdapat bagian buahnya. Nah, siapa yang masih ingat ada terdiri berapa aspek buah roh? Siapa yang masih ingat? Ya, kalau yang udah lupa, kita buka lagi yuk kitab sucinya dari Galatia 5 ayat 22. Sudah siap semua kan dengan kitab sucinya? Galatia 5 ayat 22. Sudah ketemu semua? Kakak bacain ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, adik-adik, kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kasih, tentang sukacita, pada minggu ini kita akan belajar tentang damai sejahtera. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, kakak damai sejahtera itu kayak gimana sih? Nah, damai sejahtera itu adalah suatu kondisi, suatu keadaan di mana semuanya itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, tidak ada gangguan. Semua orang hidup berdampingan, tidak ada perselisihan, tidak ada perseteruan, dan semuanya dalam keadaan damai sejahtera itu. Nah, kayak gimana sih contohnya Kak? Gitu. Kakak punya satu ilustrasi. Ceritanya sebut saja namanya Tiur dan Tina. Tiur dan Tina ini satu sekolah, terus mereka juga di rumah bertetangga, mereka berteman baik di luar sekolah ataupun di rumah, mereka pergi sekolah bersama-sama, mereka pulang sekolah juga bersama-sama, pokoknya semua dilakukan bersama-sama. Dan mereka juga satu sekolah, satu kelas, jadi mereka sering bertemu. Nah, pada suatu hari pada saat sedang bermain, Tiur dan Tina ini memainkan suatu pertandingan dan Tina kalah. Walaupun Tiur tidak curang, tapi Tina tidak dapat menerima kekalahannya dan marah. Kemudian dia meninggalkan Tiur dan tidak mau bertegur sapa lagi dengan Tiur. Tentu saja ini membuat Tiur sangat sedih, ya kan? Pokoknya kalau ketemu Tiur dia melengos, nggak mau lihat
tidak mau menegur dan menyapa lagi. Padahal mereka satu sekolah, pergi sekolah bersama-sama, ketemu ya kan. Sekarang mereka menjadi berjarak karena Tina tidak mau bergaul lagi dengan Tiur. Nggak mau, gue nggak mau lagi sapa-sapa, tegur-tegur itu Tiur gitu ya kan. Nah, bahkan pada saat Tiur minta tolong ketua kelas untuk mendamaikan mereka, Tina juga tidak mau. Nah, akhirnya Tiur yang merasa sedih, dia hanya bisa berdoa. Dia mendoakan Tina dan mohon sama Tuhan Yesus supaya memberi jalan supaya keadaan kembali seperti semula. Nah, tiba-tiba pada suatu ketika Bapak Kepala Sekolah menunjuk Tiur dan Tina untuk mewakili sekolah dalam sebuah perlombaan. Wah, Tiur sama Tina kaget ya. Aduh, kenapa mereka yang harus ditunjuk ya? Tiur juga merasa nggak enak. Tina males gitu ya, ketemu Tiur deh gitu ya kan. Nah, tapi mau nggak mau mereka harus bertemu untuk mewakili sekolahan mereka. Pada satu saat mereka sedang latihan, Tiur akhirnya memberanikan diri mendatangi, menghampiri Tina dan mengulurkan tangan. Kemudian Tiur bilang, Tina, kalau waktu kita bermain terakhir kali kemarin aku ada menyakiti hatimu, aku minta maaf. Aduh, Tiur jadi gak enak ya. Gimana sih? Orang aku yang salah kok Tiur yang minta maaf ya. Terus Tina langsung nanya sama Tiur, Tiur, kan aku yang salah ya, kok kamu minta maaf sih sama aku? Kemudian Tiur berkata, Tina, aku di sekolah minggu diajarkan oleh kakak-kakak pengasuh bahwa aku ini sebagai anak-anak Tuhan harus membawa damai, bahwa anak-anak Tuhan bukan pembawa kekacauan, pembawa perseteruan, tetapi merupakan pembawa damai. Nah, itu tadi ilustrasi cerita mengenai Tiur dan Tina. Nah, jadi menurut adik-adik siapa yang pembawa damainya? Iya, seperti yang dicontohkan tadi Tiur ya kan. Dia adalah anak Tuhan yang pembawa damai tadi. Adik-adik dari cerita tersebut, dari cerita mengenai damai sejahtera ini, adik-adik kakak harapkan bisa mengambil 3 poin dari cerita tadi. Poin yang pertama adalah 1. Anak-anak Tuhan harus menjadi pembawa damai sejahtera. Dimanapun kita berada, kita harus membawa damai sejahtera. Kenapa kita harus membawa damai sejahtera? Kenapa anak-anak Tuhan harus membawa damai sejahtera? Karena itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang menjadi bagian dari ucapan Tuhan Yesus, perintah dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Kok kakak tahu? Kakak kok tahu dari mana? Ayo kita buka kitab suci kita lagi yuk. Kita buka di Matius 5 ayat 9. Sudah ketemu semua? Matius 5 ayat 9. Kakak bacain ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, tuh. Siapa tadi yang membawa damai? Anak-anak Allah. Jadi, orang yang membawa damai disebut sama Tuhan berbahagia, karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, poin yang kedua, bahwa damai sejahtera itu tidak datang dengan
sendirinya, tidak otomatis datang. Dia harus diupayakan, dia harus diusahakan. Caranya gimana Kak? Ya seperti di ilustrasi penggambaran cerita tadi, seperti Tiur dan Tina tadi. Adik-adik kalau bermain di sekolah, di rumah, atau sama teman-teman yang nggak di mana aja deh, nih kan, mau nongkrong, mau main, mau nonton, mau ngobrol, nih kan, baik tutur kata, baik perilaku, ya kan, semuanya harus membawa damai sejahtera, jadi berkat buat yang lain. Jangan nakal, jangan bandel, jangan berantem. Di rumah juga denger-dengeran mama, papa, oma, opa, opung, sayang adik, sayang kakak, ya kan? Kalau di rumah ada mbak yang kerja di rumah juga, adik-adik juga harus menghormati, menghargai. Jadi begitu adik-adik ya, kita harus dimanapun kita berada, kita harus membawa damai sejahtera. Nah, yang poin ketiga, hasil dari hidup dalam damai sejahtera. Apa sih hasil dari kita hidup dalam damai sejahtera? Ayo, ada yang pengen tahu nggak sih apa sih hasil dari kita hidup dalam damai sejahtera? Ayo, kita buka lagi kitab sucinya ya. Hari ini kita banyak buka kitab suci ya. Kita buka lagi di Mazmur. Kita buka kitab suci kita di Mazmur 133 ayat 3. Mazmur 133 ayat 3. Sudah ketemu? Oke. Kakak bacain ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi apa hasilnya? Iya, kita diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau diberkati sama Tuhan? Oh iya, semua ya, semua mau diberkati sama Tuhan. Nah, ayo makanya kita hidup dalam damai sejahtera. Dimanapun kita berada, kita membawa damai sejahtera. Sehingga dimanapun kita berada, damai sejahtera itu tinggal. Kalau ada kita, damai sejahtera dari Tuhan itu tinggal di tempat itu juga, ya. Oke adik-adik. Nah, sampai di sini kita belajar mengenai firman Tuhan, mengenai damai sejahtera. Kakak ingat minggu lalu Kak Endi memberikan tugas untuk adik-adik. Sudah dikerjakan belum? Sudah ya, nanti kita lihat tayangannya ya. Nah, untuk minggu ini kakak ada ayat hafalan untuk adik-adik. Tugas ayat hafalan kakak ambil dari Matius 5 ayat 9. Siapa yang masih ingat tadi bunyinya Matius 5 ayat 9? Kakak bacain lagi ya. Ayat hafalan terambil dari Matius 5 ayat 9. Bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, kirimkan videonya ke kakak dan paling lambat ditunggu di hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 jam 12 siang. Ya, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Oh iya, kakak juga lupa. Hampir lupa. Pada minggu yang lalu, di akhir video ibadah ada format pendataan ulang murid sekolah minggu di GKO Jemaat Depok 1 ini. Nah, adik-adik tolong diisi ya. Nanti di akhir video kita akan tayangkan lagi format pendataan ulangnya. Tolong diisi, kemudian dikirim via WA, pakai WA aja ke Kak Yuyun dan Kak Endah atau Kak Endah. Dan tujuannya adalah supaya data adik-adik dapat diperbarui dan adik-adik dapat didata dan ditempatkan di kelas yang tepat oleh kakak-kakak
semua. Jadi minta tolong diisi ya adik-adik ya. Oke. Nah, sampai di sini ibadah kita, pertemuan kita hari ini. Adik-adik diharapkan bisa menjalankan kehidupan yang membawa damai sejahtera. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan kakak pengasuh yang lain. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur terima kasih karena Bapa sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai sejahtera, dan dimanapun kami berada, damai sejahtera itu tinggal. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita kan yang dibawakan oleh Kak Nunin tentang Tiur pembawa damai sejahtera. Adik-adik mau kan menjadi pembawa damai sejahtera? Kalau adik-adik mau menjadi pembawa damai sejahtera, adik-adik jangan suka ajak berantem, itu namanya bukan damai sejahtera ya. Harus mencontohi tadi si Tiur pembawa damai sejahtera ya. Oke, adik-adik, untuk pujian selanjutnya setelah mendengarkan firman Tuhan, kita sambut dulu ya dengan nyanyi lagu Ada Damai Sejahtera Allah ya. Bisa kan ya? Cuman kata-katanya diganti kok. Oke, siap? Kak Femi, Kak Yondri. Kita dan sebelumnya adik-adik kita lihat dulu yuk tugas yang dikerjakan oleh teman-teman kita yang minta sama Kak Endi ya. Ini dia. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Danya sekarang mau menyebutkan hal apa yang membuat Danya merasa sukacita atau senang. Kesatu, ketika Danya ulang tahun, mama papa kasih hadiah. Kedua, ketika mama masak, Danya bantu mama. Ketiga, ketika memeluk kakak atau bermain bersama kakak, Danya merasa senang juga. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. God bless you. Salam kakak-kakak sekolah minggu. Erin akan menyebutkan hal-hal yang membuat Erin merasa sukacita. Yang pertama, ketika Erin mendengar firman Tuhan. Yang kedua, ketika Erin
pulang kampung. Yang ketiga, saat memeluk adik. Yang keempat, ketika membantu papa pada saat menyuci mobil. Yang kelima, pada saat Eirin membantu orang yang perlu bantuan. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Bye. Selamat pagi, nama saya Ivan Alexander, kelas Pratama. Yang membuat sukacita Ivan adalah 1. Mama papa selalu menyayangi Ivan. 2. Mama papa selalu mengajak Ivan jalan-jalan ketika hari libur. 3. Ivan selalu mendapatkan ranking 1 di sekolah. Terima kasih. Shalom, nama saya Kylie Christabel Manuela dari kelas Pratama. Tugas sekolah minggu kali ini adalah menyebutkan hal-hal yang membuat kita sukacita. Pertama, saya bersukacita berkumpul dengan keluarga saya. Kedua, saya bersukacita bermain dengan teman-teman saya. Ketiga, saya bersukacita karena saya sudah dikasihi Tuhan Yesus. Thank you, God bless you. Sukacita dalam hidup saya yaitu masih diberi kesehatan, mendapatkan kasih sayang dari mama papa, bisa makan dan minum tiap hari, dan masih diberi napas kehidupan dari Tuhan Yesus. Shalom, ini dengan saya Kuena. Saya ingin menceritakan apa hal yang membuat saya merasa sukacita. 1. Pergi ke gereja. 2. Mendapatkan kado di hari ulang tahun saya. 3. Mendapatkan nilai yang bagus. 4. Bisa menolong orang yang lagi kesusahan. Terima kasih. Halo, ini dengan saya Delva. Kami ingin menyebutkan hal yang membuat kenciptaan Tuhan bersukacita. Main sama teman, kasih kado dari gereja, makan es krim, terus main sama teman ke gereja. Dadah. Shalom, ini dengan saya Davin. Saya ingin menyebutkan hal yang membuat saya bahagia. Nomor 1, Mama buat makanan kesukaanku. Pergi ke sekolah minggu. Sembuh dari sakit. Terima kasih. Shalom, saya Regita Talupu dari kelas pertama. Hal yang membuat saya merasa sukacita adalah 1. Memberi napas kehidupan. 2. Masih disayang mama papa dan kakak dan semua orang. Terima kasih. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yos Christopher Putranto. Kali ini aku akan menyebutkan yang membuat aku sukacita. Pertama, aku, papa dan mama jalan-jalan. Yang kedua, aku bermain dengan teman-teman. Ketiga, mama memasak makanan kesukaanku. Terima kasih, dadah, shalom, selamat pagi. Hai teman-teman, nama saya Timotius. Hal yang membuat saya bersukacita adalah bersekolah minggu walaupun secara online, juga belajar di sekolah walaupun secara daring. Tuhan juga selalu memelihara keluarga saya dan juga saya, kakak, papa, dan juga mama. Terima kasih. Adik-adik,
sebelum mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Haurisa. Shalom anak-anak kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kita kehidupan, dan Pak Pendeta percaya bahwa pagi hari ini juga kalian tentu sudah bersukacita dalam ibadah sekolah minggu. Kalian diajak untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan oleh Kak Serly, Kak Johnry, dan juga Kak Femi. Biarlah pujian yang kalian naikkan boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan kalian juga tentu pasti sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nuning tentang damai sejahtera. Oleh karena itu biarlah kita semua menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera karena kita adalah anak-anak Allah. Kalian harus semakin hidup di dalam hidup yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kembali seperti biasa, kita menundukkan kepala, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai perjalanan anak-anak sekolah minggu dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga keluar masukmu juga dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan, adik-adik. Tetap ada di kebaktian sekolah minggu ya. Sebelumnya kita pakai masker dulu ya. Adik-adik juga harus tetap pakai masker ya. Jangan lepas maskernya, oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.